Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, calon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai akhir daripada surat Al-Imran ayat 1/4. Ya. Ada apa dengan surat Al-Imran ayat 1/4? Yaitu begini Pak. Jadi ini kan sekarang ini ceritanya ini begini. Ini kan memasuki tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, keberadaan Rasul ini Pak, kalau secara umum rahmatan lil alamin, itu qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau secara khusus ya ini ayat sekarang ini surat Al-Imran ayat 1/4. Bunyi apa ayat 1? Laqad mannallahu 'alal mu'minina, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan karunia. Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang besar alal mu'minina, khusus orang-orang yang beriman. Apa karunia itu, berupa apa? Idba'asa fihim rasulan. Ketika Gusti Allah Ta'ala mengutus, membangkitkan untuk kaum mukminin rasulan, seorang rasul. Lah rasul itu siapa? Rasulnya ini siapa? Jadi sosok Rasulullah ini penuh misteri Pak. Sehingga dalam suatu riwayat ada sahabat bertanya, ya Rasulullah nuwun sewu, sampean niki sinten? Perlu terjemahan? Perlu diterjemahkan. Maksudnya begini Pak. Seorang sahabat itu diriwayatkan, seorang sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, hakikatnya Anda ini siapa? Sampean iki sinten? Kamu ini siapa hakikatnya? Nah, itu jawabannya Nabi SAW. Ana indallah khatamun nabiyyin. Saya ini hakikatnya di sisi Allah Ta'ala sudah jadi penutup para nabi. Wal Adam, sedangkan Nabi Adam waktu itu munjadilun fitinate, masih berupa lempung. Tahu lempung? Tanah liat. Jadi Nabi Adam masih dikepel-kepel Pak. Tahu dikepel-kepel, belum jasanya, itu lempung, ceritanya begitu. Nah, bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya diriwayatkan lain Nabi ditanyai, mata wajabat lakan nubuah, kamu ini, Anda ini jadi nabi kapan? Jawabannya sama. Apa itu? Maksud jawabannya sama, ya saya sudah jadi nabi, Adam masih jadi lempung gitu. Kuntu in ana indallah la khatamun nabiyyin. Maka kata wajabat lakan nubuah, kapan itu jadi wajib. Jadi kata-kata kuntu nabiyan, dalam riwayat lain kuntu nabiyan wal adam munjadilun finati, aku sudah jadi nabi. Nah, maksudnya ini gak usah dipikiri Pak. Orang nutut, tahu orang nutut?
Orang nyampe. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah nggak bilang saya manusia, tapi saya sudah nabi. Maksudnya sudah derajatnya sudah bukan saya manusia. Kalau kuntu basaron saya manusia, ya sama-sama gak ada hebatnya. Ini kan hebatnya sudah nubuah. Lah, keterangannya itu, keterangan daripada itu di hadis lain, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana doa Nabi Ibrahim. Saya ini jelmaan dari doanya Nabi Ibrahim." Silakan lihat surat Al-Baqarah juz 1. Gusti Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah selesai sama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, bangkitkanlah di negeri ini seorang rasul. Lah, ini gak ada lagi negeri yang di Mekah, yang lahir di Mekah kecuali satu doang, Nabi Muhammad doang. Gak ada tafsir lain. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Jadi kan Nabi ketika ditanya, hakikatnya Anda ini siapa? Kula nuwun sampai niki sinten? Saya jelmaan doa Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim diijabah sama Allah Ta'ala, dibangkitkan di negeri Mekah seorang rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya, Pak. Lah iya. Saya tambahi, Pak. Michael Hart itu pengarang buku 100 tokoh itu, 100 the famous leader in the world. Itu ketika buka di konferensi peluncuran launching itu bukunya itu, buku ini dikarang ditulis selama penyelidikannya ini selama 28 tahun untuk mencari tokoh siapa sebenarnya tokoh paling hebat di dunia, di alam ini siapa. Lah itu ketika dipaparkan launching bukunya 100 tokoh dunia yang meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor pertama, itu dicemooh Michael Hart. Apa alasan kamu kok meletakkan Kanjeng Nabi nomor 1? Apa jawabannya, Pak? Muhammad, kata dia, itu dakwah sendiri. Kan sendirian di Mekah, Pak. Saya ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Yang ngikuti cuma 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Ali, sama salah satu budak. Lah dari 4 kan orang itu memang bukan berasal dari sebelumnya kerajaan atau orang, berdakwah sendiri. Tapi sekarang umatnya sudah berapa ini? Dan akan terus bertambah. 1 miliar lebih umat Islam itu. Lebih berapa? Benar tiap hari bertambah terus, mu'alaf terus, banyak mu'alaf, banjir mu'alaf. Nah ini ceritanya begitu, Pak. Lah ya apa dah. Itulah. Dan tidak ada satu tokoh yang paling dicintai sehingga kalau ketika dicaci ini belanya mati-matian. Lah ya benar lah ya apa. Kan cerita hanya cuma satu tokoh, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang kedua? Wa bisyaratu Isa. Aku ini jelmaan daripada bisaroh, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang sekarang kalender akan dirubah menjadi, kalau dulu kenaikan Isa al-Masih, sekarang akan dirubah oleh Menteri Agama menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ini kemajuan apa kemunduran, Pak? Ini masalahnya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam? Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Akulah Rasulullah untuk kamu. Lah, boleh sebagai Rasul dan juga mubasyiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga membawa kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Lah Ahmad itu ya Nabi Muhammad itu. Terkenal di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Itu kan ceritanya begitu. Ini 2. Biasa cepet-cepet, Pak, gak biasa lama, Pak. Jadi ya jangan dibuat lama. Tinggal 1. Apa? Dalam riwayat, wa nurul ladzi ra'at ummi hina waladatni. Aku adalah jelmaan cahaya yang dilihat ibuku ketika aku dilahirkan. Nah itu kan dalam sejarah kan murub atau murub. Murub itu cemerlang, bersinar. Sampai kalau kita Maulid, hatta sampai nampak itu bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam.
saking cahayanya. Ya itu ceritanya begitu, Pak. Aduh. Ya, itulah ini awal perkenalan. Karena ini tanggal 1 Maulid. Itu ceritanya begitu. Jadi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah rahmatan lil alamin, semua dapat. Kalau diterangin panjang banget ya. Hatta Pak, tak kasih tahu, Pak. Terakhir beneran ya. Bapak tahu gak kewan-kewan itu? Hewan-hewan itu ada satu buku, satu kitab khusus, Rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam lil hayawan, rahmatnya Nabi kepada hewan-hewan. Siapa? Itu Pak. Islam bukan hanya memperhatikan human right, tapi juga animal right. Bukan hak-hak manusia, Pak. Hak kewan, hak binatang. Loh ya apa? Kalau korban haji itu tidak boleh nyembelih di depannya demi menjaga perasaan sapi, kebo dan banteng. Tidak boleh disembelih di depan saudaranya. Loh, melas dan nelongso, perasaannya dijaga. Kalau mau dikumpuli di situ, ya matanya ditutup. Jadi gak boleh, Pak. Ini seorang jagal mau nyembelih sapi, belum apa-apa, terus Bapak megang golok diginiin di depan matanya. Loh, orang boleh ini melukai perasaan sapi, kebo dan banteng. Loh, ini agama Islam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Wa idza dzabhtum, kalau kamu beleh, fahsinu dzibha. Belehlah yang bagus, pisaunya yang tajam. Kan ya begitu. Gulunya dikasih air ben adem. Kan ya begitu, Pak. Diwareki, tahu diwareki, Pak? Dikenyangin dulu, kenapa? Itu kenyang terakhir masalahnya. Ya jangan sampai mati kelaparan dong. Bukannya begitu ceritanya. Oh, panjang, Pak, ora ada habisnya. Jadi bicara Rasulullah SAW bagikan bicara laut tanpa pantai. Bagikan bicara samudra tanpa batas. Saking memang gak ada batasnya. Wah, itu ceritanya begitu. Kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya ya sudah selesai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.